Beberapa waktu lalu di Saitama Prefecture, tepatnya di Yoshio, tanggal 28 Januari 2025, ada truk dengan berat sekitar 10 ton masuk ke dalam tanah beserta supirnya, usianya 74 tahun. Truknya itu masuk ke dalam tanah yang amblas, atau ini namanya sinkhole. Tindakan evakuasi ini udah dilakukan, tapi si pengemudinya setelah 3 hari pencarian masih belum juga ditemukan begitu. Nah, selama proses pencarian tersebut, ternyata lubang yang awalnya tadi terbentuk, akhirnya lubangnya menjadi semakin besar gitu ya, dan ini menjadi kerusakan yang lebih serius. Kata pemerintah setempat, sinkhole itu terjadi akibat adanya kebocoran pipa pembuangan air kotor di bawah tanah dengan kedalaman 10 meter. Jadi pipanya itu kira-kira besarnya 4,75 meter. Ketika pipanya retak, dia bocor, kemudian tanahnya masuk ke dalam lubang tersebut gitu ya. Jadi semakin lama semakin masuk tanahnya, dan akhirnya tanahnya jadi kopong gitu. Nah, karena bebannya banyak, jadi si aspal itu dia ikut-ikutan amblas, apalagi ditambah beban-beban kendaraan. Amblasnya ini berdampak pada beberapa saluran di sekitarnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada saluran air kota, kemudian saluran pembuangan air hujan, ada suplai air bersih, gas, dan segala macam gitu ya. Berdasarkan Japan Times, salurannya itu sudah tua, ini sekitar umurnya 40-50 tahun. Dan disebutkan oleh Profesor Hiroki Takinawa bahwa tulangan di dalam pipa beton bertulang itu sudah mengalami korosi. Nah, sebagai orang teknik sipil, mari kita bahas kenapa sih yang terjadi. Limbah rumah tangga seperti sisa makanan dan kotoran akan terurai di dalam pipa. Nah, proses ini akan menghasilkan gas. Namanya gas hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian, gas ini naik ke atas pipa, kemudian bereaksi dengan udara sekitar dan berubah menjadi asam sulfat atau H2SO4. Ini sangat korosif. Kemudian, si asam sulfat itu tadi akan bereaksi dengan hydration product di dalam beton, bereaksi dengan kalsium hydroxide yang ada pada beton, dan kemudian beton itu menjadi rapuh begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya bereaksi dengan kandungan aluminat di dalam beton, itu akan membentuk ekspansi kristal seperti ettringite, kemudian gypsum begitu. Nah, ekspansi ini membuat terjadinya retak dari tekanan beton, dan daya ikat beton pun menjadi menurun. Kemudian terakumulasi dengan beban-beban di atasnya hingga akhirnya betonnya menjadi retak. Dan terjadilah kebocoran pipa hingga tanah yang ada di atasnya amblas. Nah, jadi sampai di sini kita paham ya, ternyata untuk membangun konstruksi seperti tadi saluran pipa itu nggak bisa sembarangan. Oke, itu adalah pipa pembuangan air di bawah tanah, nggak akan kelihatan, tapi dampaknya dalam beberapa puluh tahun ke depan itu akan terlihat secara signifikan. Menjadi seorang engineer atau perencana itu tidak selalu merencanakan sesuatu yang baru, tapi juga kita harus memikirkan ketika kerusakan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Jadi kata-kata hari ini adalah selama bumi dipijak, di situ engineer teknik sipil akan tetap hidup karena banyak kerjaan. Oke? So, semangat bagi teman-teman yang sedang menggeluti ilmu teknik sipil. Jangan lupa kalau like video ini silahkan di like. Kalau bagi yang nggak mau ketinggalan, boleh kok di subscribe. Oke, so kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu ya. Bye, thank you.